Dandrem. Apa yang ketemu dengan Dandrem? Suruh Dandrem itu ketemu kau. Bisa. Tanya anak saya ini. Anak semua muda. Saya nama aslinya El Wahyudi Bang Gawean. Tapi karena kami itu bersaudara, semua pangkalnya, saya balikkan jadi Wahyudi Bang Gawean. Saya lahir di Batang Toru, sebuah kecamatan paling utara dari Tapin Selatan, pada tanggal 9 Mei tahun 64. Jadi 9 bulan depan saya pas 61. Istri saya seorang pengacara berkantor di Jakarta. Anak saya 3, salah satu ini anak saya nomor 2. Nomor 3 perempuan, seorang hakim, dan yang paling besar laki-laki pengusaha di Jakarta. Jadi saya tamat SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan. Jadi saya jelaskan dulu, nanti dibilang pula ijazah palsu saya. Saya tamat dari SMA Negeri 2, kuliah di Undri S1, kemudian S2-nya di UIN tahun 2010. Saya lama mengajar jurnalis di Universitas Islam Riau, 9 tahun. Memasuki wartawan tahun 85. Jadi bulan Mei nanti pas 40 tahun jadi wartawan. Ketika saya tamat dari Undri, saya langsung menjadi wartawan di media profesional. Saya perlu menjelaskan apa yang dimaksud dengan profesional. Profesional sebenarnya bukan kemampuan, tapi kita digaji dari pekerjaan kita, itu namanya profesional. Makanya ada petinju profesional, ada petinju amatir. Nah, sekarang saya tidak jadi wartawan profesional lagi, wartawan amatir, karena tidak ada yang menggaji saya. Amatir itu sebenarnya artinya mencintai. Jadi kalau ada orang mengatakan itu wartawan amatir, lebih bagus. Nama amatir itu mencintai pekerjaan kita. Kalau profesional, kita hidup dari pekerjaan kita itu. Makanya disebut profesi. Guru itu hidup dari pekerjaan dia. Jadi semenjak saya tamat tahun 90, tahun 85 itu saya sambil kuliah menjadi wartawan amatir. Semenjak tahun 90 ada namanya dulu surat kabar Genta di sini, pemimpin umumnya tak berani. Terakhir yang mengganti saya jadi redpelnya, redaktur pelaksananya Genta itu Makmur Henry. Jadi saya jam 93 saya nyebrang ke Majalah Forum Jakarta karena Bupati Kampar Saleh Yazid membakar pasar. Satu-satunya wartawan di dunia ini yang memberitakan itu dibakar cuma Wahyudi Panggabean. Itulah tiket saya dipanggil ke majalah pimpinan Karnilias. Semuanya mengatakan itu kebakaran Pantai Cermin. Itu keberanian. Jadi wartawan itu membutuhkan keberanian. Jangan ada yang ditakutkan kecuali Allah SWT. Nanti saya akan jelaskan semua kemana arah kita. Kemudian setelah itu di zaman reformasi saya dipanggil oleh seorang pengusaha Jalan Kuantan mendirikan surat kabar Media Riau. Dia punya percetakan, Pak Rahmat, istrinya Dina Mariana, namanya David Cerai. Saya lah yang memimpin surat kabar itu, saya mendirikan. Diluncurkan oleh bupati yang membakar pasar itu. Karena dia udah jadi gubernur waktu itu, Saleh Yazid. Semua orang mana mungkin Saleh Yazid mau meluncurkan koran kau. Kau memberitakan dia tiap saat. Kita lihat di sini ya. Ini yang mau saya sampaikan sama kalian. Bagaimana agar wartawan ini bermarwah? Bagaimana agar wartawan itu terhormat, tidak menjadi pengemis, mau ketemu dengan Dandrem. Apa yang ketemu dengan Dandrem? Suruh Dandrem itu ketemu kau. Bisa. Tanya anak saya ini. Anak semua datang menangis ke rumah. Membawa 40 orang wartawan backingan dia. 39 dari antaranya mulut saya.
diluncurkan oleh Saleh Jasid pada waktu itu. Semua orang tidak, karena dia melantik Rusli Jainal jadi bupati ini waktu itu. Tidak mungkin dia meluncurkan itu jam 7 malam, sementara dia sore masih di Tembilan. Jam 7 kurang seperempat dari dulu dia samping di area duta. Ternyata dia naik heli. Begitu hebatnya kekuatan ujung pedang. Jadi jangan main-main di sini dan jangan masuki wartawan itu dengan setengah hari. Kalau tidak tinggalkan. Maaf ya, ada di sini yang non muslim. Tidak ada. Satu-satunya profesi yang disinggung Tuhan di dalam Al-Quran cuma wartawan. Buka surat An-Naba. An-Naba itu artinya berita besar. Bukan Wahyu Kalian yang mengatakan, Imam Istiqlal yang mengatakan sekarang jadi Menteri Agama. Nazaruddin Umar yang mengatakan itu waktu diundang ceramah buka bersama seluruh pemimpin redaksi di Jakarta dengan SBY pada waktu itu. Dan itu kukutip dalam buku aku pernyataan. Satu-satunya profesi yang disinggung Tuhan yang bersinggungan dengan profesi adalah wartawan di dalam surat. Ada 244 perkataan berita di dalam Al-Quran. Tidak satu pun yang menyerukan berita yang negatif. Untuk itu, karena pentingnya kontrol sosial, beritakanlah hal-hal yang negatif untuk kepentingan orang, tetapi kita harus konfirmasi. Jangan hit and run, jangan tabrak lari, tidak boleh. Ya, supaya kita tidak menyebarkan fitnah dan ghibah. Minta pendapat, Pak, Bapak dituduh oleh ini begini, bagaimana pendapat? Oh, belum ketemu dia, nggak usah beritakan. Karena pertemuan Anda waktu minta konfirmasi dengan Danrem itulah yang membuat Anda akan diingatnya seumur hidup. Tahu enggak? Waktu Kapolda Maliki Sudirja di sini tahun 96, aku bisa menelepon ke ruang kerjanya. Ditunggu Arinda. Kenapa pada waktu itu? Dengan susah payah saya ketemu. Kemudian saya beritakan. Anggotanya menabrak orang mati di jalan Teguhan. Anak-anak yang membeli nasi untuk mengantar nasi pada neneknya di Cikapundung di rumah sakit. Dikejar sama patroli Polsekta dan kemudian tertabrak mereka, jatuh ke mati yang dibonceng itu. Anak SMP namanya David. Jadi waktu saya di Banjarmasin itu udah naik di Gatra di mana Sapriyadi yang dokter sekarang memberitakan. Tapi dia tidak konfirmasi dengan penabrak, dia konfirmasi dengan Kapolda. Nggak bisa kalau di Polri. Siapa yang nabrak? Konfirmasikan sama dia. Rupas penjahitan. Udah tangis penjahitan itu ke Polsek. Awas tulang. Kenapa mau ambil tulang sama aku? Sudah jam 2 masih makan super mie dia. Jam 2 siang. Saya ini tulang ini putih. Ada apa kata? Saya dari majalah Forum. Ya kenapa Bre? Saya mau konfirmasi tentang yang ditabrak anak si David yang mati. Kan tulang supirnya aku. Saya mohon maaf. Itu Genta semua surat kabar itu memberitakan saya tak konfirmasi katanya. Malah Genta dari sini cuma 10 meter katanya. Coba Genta. Jadi bagaimana tuh? Gini lah Bre. Makan kau? Enggak, aku udah makan. Bawanya. Ini mobil yang saya bawa itu. Kau tahu tahun berapa itu? Tahun 74. Pickup Kijang. Jangankan lari 60, lari 40 pun tidak bisa itu katanya. Masa aku menabrak anak itu? Itu kan kata dia. Dan itu harus kita muat. Ketika itu naik di forum, wah tergetar semua. Dan konfirmasi dengan penabrak ada, konfirmasi dengan Kapolda ada. Siapa yang mau menyerang saya lagi? Berita kau tuh Bre, kata si penjahitan itu. Dipanggil aku katanya. Tapi untunglah, kalau enggak gitu, enggak kenal aku sama Kapolda katanya. Dimuat di majalah Forum 2 halaman. Jadi kalau di majalah Forum itu betul-betul profesional. Siapa yang melakukan pembunuhan? Ditahan dia sekarang. Temui dia di penjara. Kalau tidak naik gitu. Begitulah. Makanya wartawan Forum, wartawan Tempo itu dulu kami itu pasukan elit.
Tak sama kita dengan harian-harian Riau Pos apa semua. Mereka memberitakan keterangan polisi. Sejujur apa polisi memberikan informasi kepada kita? Ada informasi diambil oleh polisi untuk ditutupinya, sementara wartawan untuk dibuka berbeda. Tidak seperti itu. Harus kewenangan wartawan itu lebih besar dari polisi. Contoh, Ibu Lina sedang nongkrong menunggu kawan di depan terminal lama. Tiba-tiba di seberang sana terjadi tabrakan. Anda datang. Bagaimana kejadiannya tadi, Pak? Oh, saya tidak mau. Kan Bapak media. Oh, saya tidak mau. Datang polisi. Oh, Bapak jadi saksi. Tidak mau saya. Mana surat dulu? Saya wartawan. Tidak mau dia. Undang-undang mengatur. Siapa yang tidak memberikan informasi yang diketahuinya kepada wartawan bisa kena 2 tahun. Hati-hati. Dan di grup-grup kita juga begitu. Kalau ada di antara kalian yang menutup informasi dan kalian dilaporkan oleh LSM, berlaku pasal 18 Undang-Undang Pers. Hati-hati. Kita bisa memilih. Makanya dulu waktu si apa diungkap kasusnya penembakan Joshua. Siapa? Joshua Tabarat ya? Yang mengungkap itu kan sebenarnya guru honor. Divideokan.